Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah percintaan kalian di bulan Agustus tahun 2023 ini ya. Apa yang kalian ingin harapkan di kisah percintaanmu di bulan Agustus ini? Boleh kalian afirmasikan ya, kalian pikirkan apa yang ingin kalian lakukan di bulan Agustus ini, dan aku akan mencoba untuk membincangkan kejadian yang akan terjadi. Oke, aku akan mulai ya. Apa yang akan terjadi pada kisah cinta kalian di bulan Agustus 2023? It is safe for you to love. Romantic feeling. Wow, kayaknya bagus nih ceritanya. Oh, rekonsiliasi. Healing family issue. Dan children. I love you unconditionally. It was my fault, but I blame you. We will be together again. Just being near you is intoxicating. The time just wasn't right for us. Sometimes I stay awake thinking about you. Ada Knight of Swords, ada Ten of Swords, Seven of Pentacles, kemudian Four of Cups, Four of Wands, and Seven of Cups. Oke, terlihat ya. Oke, memang ini waktu yang tepat gitu ya kalian untuk bisa menjalin suatu hubungan
Dan aku rasa di sini ada yang ingin kembali pada kalian, merasakan kembali, kemudian berbagi rasa cinta kembali sama kamu. Intinya di sini ada seseorang yang siap untuk menawarkan cinta kembali sama kamu. Karena ini rekonsiliasi, ada kemungkinan ini orang lama. Orang yang pernah menjalin hubungan juga dengan kamu, ya. Jadi aku lihat berarti ini kalian sudah kenal siapa orangnya ya. Dan aku lihat memang dia di sini ingin kembali sama kamu, balikan sama kamu. Tapi di bulan Agustus ini nampaknya memang dia butuh menyelesaikan dulu healing dia yang berhubungan dengan family. Entah dia punya trauma, isu tentang sebuah keluarga, entah dia ini punya tekanan dari keluarga, entah dia ini punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga sehingga dia butuh menstabilkan kehidupan keluarganya terlebih dahulu. Intinya dia ini harus healing dulu ya, proses penyembuhan dulu. Apapun stereotip yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya tentang keluarga. Ya, orang ini mungkin dia sudah punya anak ya, atau mungkin kalian ini sudah punya anak, atau memang orang ini terlalu kekanak-kanakan. Ya, itu ciri-cirinya. Dan aku lihat di sini dia sangat mencintai kamu banget ya. Sangat-sangat mencintai kamu banget. Dan itu tidak bisa dia kontrol. Ya, tidak bisa dia kontrol. Walaupun di sini dia pura-pura cuek sama kamu, pura-pura nggak suka sama kamu, pura-pura mengabaikan kamu, tetap hati dia itu nggak bisa berubah. Hati dia itu nggak bisa berpaling sama kamu, gitu ya. Dan dia tahu, dia tahu bahwa selama ini tuh apa yang telah terjadi di antara kalian, bahkan sampai berpisah ya antara kamu dan dia itu ya sebenarnya itu awalnya adalah kesalahan dia. Semua berawal dari kesalahan dia kayak gitu ya. Intinya semua ini salah dia gitu. Tapi karena mungkin dia ini egois atau mungkin karena dia ini takut untuk disalahkan, jadi di sini dia justru malah menyalahkan kamu. Toksik banget ya orang ini. Dan tuh ya, udah di sini dia pengen rekonsiliasi, dikonfirmasi lagi di sini dengan we will be together again. Jadi di bulan Agustus 2023 ini dia yakin pengen balikan sama kamu. Ya, jadi mungkin nanti di bulan Agustus koneksi antara kamu dan dia itu semakin kuat deh, gitu ya, dengan orang ini. Paling tidak ya, secara koneksi akan makin kuat, akan makin sering kayak gitu ya. Karena di sini dia masih memiliki perasaan cinta sama kamu. Dan dia yakin gitu, dia siap untuk menjalin sebuah cinta lagi dengan kamu dan ingin balikan sama kamu. Kemudian just being near you is intoxicating. Ya, dia itu kalau udah sama kamu, ya kalau udah deket sama kamu itu kayak ngebuat dia candu gitu ya. Kamu itu membuat candu dia gitu. Saking dia bucinnya, cuman di deket kamu aja dia itu udah bahagia gitu ya. Udah kayak merasa sempurna memiliki kamu itu gitu ya. Jadi kamu itu membuat dia candu banget. Tapi memang menurut dia untuk sekarang tuh bukan waktu yang tepat. Ya, mungkin di bulan Agustus ini enggak dalam waktu dekat juga dia akan datang. Bisa jadi di pertengahan atau mungkin di akhir Agustus ya.
Intinya energi dia tidak cepat untuk datangnya ke kamu, ya, karena di sini walaupun dia ingin kembali sama kamu, rekonsiliasi, tapi di sini dia berpikir bahwa uh, waktunya sekarang itu waktunya belum tepat untuk kalian gitu ya. Ya mungkin karena dia masih butuh healing family issue dulu di sini gitu ya. Jadi makanya dia berpikir seperti itu. Sometimes I stay awake thinking about you. Jadi dia ini sampai insomnia loh. Suka mikirin kamu, sering banget mikirin kamu. Dan aku rasa mungkin di bulan Agustus ini dia akan lebih sering kepikiran sama kamu. Karena selalu berusaha untuk mencoba mengabaikan kamu kan. Semakin sering dia mencoba mengabaikanmu, semakin sering dia tidak bertindak ke arah kamu memperbaiki hubungan ini, perasaan dia dan pikiran dia akan selalu makin kuat tertuju sama kamu. Ya, karena di sini uh, setiap saat ya dia akan terbangun kepikiran sama kamu kayak gitu, entah itu insomnia dia atau mungkin memang ya bangun di tengah malam dia kepikiran kamu kayak gitu, bahkan sampai terbawa mimpi dia gitu ya. Oke. Oh, sekarang ada Knight of Sword. eh Knight of Sword itu ciri-ciri orangnya ya nih ya. Orangnya memang gak jujuran sama kamu, banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu. Terus dia ini orangnya juga narsis banget, nggak bijaksana orangnya. Dan orangnya itu apa nih? Apa namanya tuh? Sebentar. Ya intinya kasar ya. Kasar, kemudian agresif dan orangnya selalu ingin mendominasi. Jadi mungkin kalau kalian kemarin-kemarin ini sudah pernah menjalin suatu hubungan, kamu merasakan ya, dia di sini yang ingin mendominasi hubungan. Jadi apapun yang terjadi di antara kalian itu atas kehendak dia, atas keinginan dia, apapun itu. Entah dia orangnya mut-mutan ya, entah dia orangnya datang dan pergi sesuka hati. Nah, intinya saat kalian menjalin hubungan dengan dia ini ya, terasa melelahkan banget ya, karena kamu harus mengikuti semua apa yang dia mau gitu. Jadi kamu itu di sini kayak cuma pengikut bagi dia. Jadi kayak nggak balance ya antara kamu dan dia. Ya, aku rasa kamu sudah mulai tahu dia ini siapa. Ya, apalagi orang ini sangat mendominasi dalam hubungan. Dan kalau misalkan dia udah bosen gitu ya dengan hubungan ini, dengan seenaknya aja dia akan pergi ninggalin kamu kayak gitu. Dengan alasan ataupun tanpa alasan, tiba-tiba dia udah ngilang aja gitu. Ya, jadi orang ini gampang banget untuk melepaskan kamu gitu. Ya, di situ kan di kartu yang apa yang dia ingin katakan ya. Ini ada it was my fault but I blame you, dan juga di sini ada ten of swords. Jadi ceritanya adalah eh di dalam hubungan kalian yang kemarin itu dia orangnya eh bermain drama banget ya, skenarionya banyak banget. Dan di sini walaupun dia yang berbuat salah, tapi dia berlaku bahwa dia adalah korban ya. Jadi toxic banget nih orang, eh sehingga kamu itu kayak ngerasa apa ya, hubungan kamu dengan dia itu melelahkan. Hubungan kamu dengan dia ini eh berat ya, penuh dengan drama. Sulit gitu kamu untuk mengimbangi dia, aku lihat di sini, karena dia nggak mau disalahkan, tidak mau terlihat bahwa dia yang salah gitu ya. Dan orang ini juga
tidak mau kalau dia yang tersakiti gitu. Jadi kan ya dia hanya mau menyelamatkan diri dia sendiri aja kayak gitu. Dan di sini ada Seven of Pentacles ya. Jadi aku rasa dia memang ingin datang lagi sama kamu karena di situ ada rekonsiliasi, we will be together again. Kemudian dikonfirmasi lagi dengan Seven of Pentacles. Jadi emang dia akan mencoba ya untuk datang lagi dengan kamu, tapi karena dia juga berpikir bahwa the time just wasn't right for us gitu ya, dia belum berpikir bahwa belum waktunya itu belum tepat kalau untuk sekarang, jadi dia nggak akan buru-buru. Jadi memang di Seven of Pentacles dia ini menginginkan kamu, bahkan dia memikirkan kembali ya apa yang telah terjadi uh, antara kamu dengan dia di hubungan kalian di masa lalu, dan dia ingin memperbaiki hubungan kalian itu. Kemudian dia pengen mencari tahu ya sebenarnya apa sih tujuan dari hubungan kamu dengan dia ke depannya gitu ya. Untuk masa depan kalian itu mau seperti apa akan dia pikirkan lagi, dan dia tidak akan gegabah di sini untuk mengambil suatu keputusan tentang tindakan dia nantinya di bulan Agustus ini. Dan aku lihat memang dia akan lebih sabar dari yang kemarin-kemarin ya. Intinya eh, apapun yang dia inginkan nantinya, mau dia rekonsiliasi segera ataupun eh, baru rencana gitu ya, rencana mau ke arah kamu, itu akan sukses ya, akan dia dapatkan kayak gitu. Tapi intinya di sini dia nggak boleh gegabah gitu ya. Dia harus lebih sabar. Dia harus melihat kondisi, situasi, sikon. Bahkan di sini dia harus tahu keadaan kamu. Kira-kira kamu mau menerima dia lagi atau enggak? Ada peluang enggak ya kamu bisa menjalin hubungan kembali sama uh, kamu, dia bisa menjalin hubungan lagi tidak dengan kamu seperti itu. Tapi intinya di sini dia akan menjadi orang yang lebih sabar lagi. Kemudian dia juga akan apa namanya, pelan-pelan ya, sambil melihat situasi dia akan mencari solusi ya dan rencana gimana agar dia bisa balikan sama kamu. Kira-kira apa kalimat atau perkataan yang akan dia ucapkan ke kamu nantinya kayak gitu ya, apa yang harus dia apa yang harus dia berikan tindakan ke kamu itu harus kayak mana gitu. Intinya dia di sini akan merencanakan semuanya hingga matang. Kemudian uh, ya dia melihat sikon dulu ya. Intinya dia di sini tidak akan terburu-buru ke arah kamu karena dia takut bahwa dia nantinya justru malah menyakiti kamu lebih dari ini kayak gitu. Ya, dan Eight of Cups ya. Memang dia berpikir untuk sekarang tuh situasi yang tepat ya, memang kalian harus berakhir dulu kayak gitu ya. Harus bisa introspeksi dulu antara kamu dan dia, dan harus ada ruang ya untuk kamu dan dia menyadari apa yang pernah terjadi, kesalahan-kesalahan apa yang harus kalian perbaiki di dalam hubungan sehingga bisa apa ya, nantinya ketika kalian siap untuk menjalin suatu hubungan gitu ya, kalian udah sembuh dari luka batin kalian, rasa kecewa kalian tentang suatu hubungan gitu ya. Jadi memang mau gimana pun saat ini dalam waktu dekat ini gitu ya, dia berpikir bahwa bukan waktu yang tepat deh untuk kita menjalin hubungan bersama kayak gitu ya. Mau difikirkan dari segi apapun, hubungan ini masih berat. Hubungan ini tuh apa ya, masih sulit gitu ya untuk bisa terjalin. Jadi di sini ada Eight of Cups ya. Keputusan yang terbaik menurut dia adalah ya udah kita memberikan ruang masing-masing antara aku dan kamu, ya kita
lebih baik berpisah aja dulu ya. Jadi mungkin saat ini ya kalian ini memang udah udah berpisah, udah cerai, udah pada jalannya masing-masing kayak gitu ya. Dan aku ngelihat di sini juga karena mungkin kamu yang diputusin dia gitu. Jadi aku lihat mungkin kamu lebih fokus pada karir, pekerjaanmu, ya kehidupanmu sendiri lah gitu intinya. Dan di sini juga sebenarnya dia dari Seven of Pentacles ini ya masih loh memantau kamu, masih melihat kamu dari kejauhan. Jadi walaupun kalian itu udah berpisah ya, tapi ya tetap ada kalanya dia sering stalking kamu gitu. Ya, dan di sini aku lihat ya ada Four of Wands. Jadi kenapa di sini dia bilang sekarang itu bukan waktu yang tepat untuk kalian ya? Karena aku melihat memang ada keinginan dia untuk balikan sama kamu, tapi situasinya kayaknya kamu belum mendingan gitu ya, belum bisa ikhlas untuk menerima dia datang lagi ke kamu, karena apa ya? Mungkin trauma kamu, sakit hatimu terhadap dia itu begitu besar ya, sehingganya dia melihat kayaknya hubungan ini nih ya masih belum seimbang, masih belum bisa untuk dipertahankan, masih belum bisa untuk diperjuangkan ya, masih kurang adanya keharmonisan. Jadi Four of Wands ya masih ada suatu perselisihan dan kesalahpahaman yang cukup tinggi di antara kamu dan dia, juga masih miskomunikasi ya, artinya salah paham lah antara kamu dengan dia ya. Jadi memang mungkin kamu ya di sini mikirnya kayaknya memang deh aku sama kamu itu udah nggak cocok kayak gitu ya, saking kamu itu udah pasrah dengan hubungan ini, udah kayaknya nggak ada apa namanya itu sinyal, nggak ada tanda-tanda hubungan ini akan lebih baik gitu. Tapi di sini sebenarnya dia memperjuangkan loh, ya memperjuangkan untuk gimana caranya hubungan kalian ini bisa balikan lagi, bisa harmonis kayak gitu. Karena aku lihat di sini memang dia sangat-sangat mencintaimu banget ya. Ya, dan di sini ada Seven of Cups ya. Jadi aku rasa dia akan mencoba gimana caranya hubungan kalian ini bisa lebih baik gitu ya. Dia akan mencari cara, mencari strategi, rencana untuk nanti ke depannya eh bisa datang lagi ke kamu, bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu. Dia akan usahakan gimana itu ya, karena di sini dia melihat strategi dia selama ini datang ke kamu itu caranya sama dan hasilnya juga akan berakhir lagi dengan kekecewaan, dengan perpisahan. Jadi dia ingin mencoba sesuatu hal yang beda nantinya ya dengan kamu. Mungkin dia nanti dengan cara pura-pura gitu ya, eh apa nggak sengaja ketemu kamu di public place atau di mana gitu ya, atau intinya dia akan mencoba sesuatu ya untuk memulai dengan kamu itu dengan cara yang beda dari sebelum-sebelumnya kayak gitu ya. Intinya dia ingin memulai dengan kamu itu dengan cara yang berbeda dan ingin menjalani hubungan dengan kamu itu dengan cara yang beda pula gitu ya, nggak lagi seperti yang kemarin-kemarin kayak gitu. Dia nggak mau lagi mengulang apa yang telah terjadi di masa lalu kalian. Jadi dia akan mencoba mencari cara gimana agar hubungan kalian bisa terjalin dengan baik dengan cara yang beda dari yang kemarin kayak gitu ya. Dia akan mencari cara eh penuh dengan strategi berarti dia ini ya. Jadi seperti itu ya ceritanya. Memang di bulan Agustus ada niatan dia untuk rekonsiliasi, tapi tidak dengan cara terburu-buru ya, karena di sini ada waktunya itu belum tepat untuk kita. Jadi
dia tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru. Dia akan lebih sabar lagi untuk bisa datang lagi ke kamu. Itu ya. Jadi energi setiap orang beda-beda. Bisa jadi dia datangnya di bulan Agustus, tapi ya enggak dalam waktu cepat ya. Mungkin enggak di awal-awal Agustus, mungkin enggak. Ya mungkin bisa jadi di pertengahan atau di akhir ya. Tapi bisa juga di Agustus ini pun dia belum bisa datang ke kamu kayak gitu. Karena dia kan harus lebih sabar dan harus lebih melihat sikon dan situasi kamunya kayak gitu ya. eh Ya nggak cuma melihat sikon kamu juga, dia juga akan melihat dari sisi dianya juga gitu ya. Apakah dia udah siap atau belum kayak gitu ya. Ingat, energi dari orang masing-masing itu beda-beda ya. Jadi jangan dipaksakan. Udah kalian santai aja dengan hidup kalian, relax aja dengan hidup kalian. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan di bulan Agustus ini. Gak usah terlalu mengharapkan orang ini. Dan gak usah ditunggu-tunggu lah orang ini intinya ya. Karena aku lihat masih energinya itu masih berat. Masih apa ya, masih penuh dengan ego orang ini. Orang ini juga masih gengsian untuk datang ke kamu. Jadi masih berat lah intinya. Jadi nggak usah dia mengharapkan orang ini. Itu ya. Nikmati aja. Kalau misalkan nanti ternyata di Agustus kalian bertemu dengan sosok yang baru, ya why not gitu. Kalau misalkan kalian mau membuka hati kalian untuk orang baru, nggak masalah gitu ya. Ya kalian jalani aja hidup kalian yang membuat kalian happy gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Aquarius, Leo dan sorry. Sorry. Once itu Leo, Sagittarius dan Aries gitu ya. Oke, jadi kedua belas zodiak ada ya dalam pembacaan ini dan ini bisa resonate pada semua zodiak, bisa jadi zodiak kamu ataupun dia. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri untuk pembacaan kali ini. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.